Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ya akhwat, ya. Syekh Az-Zahabi juga mengatakan bahwa tafsir bil ma'thur juga tidaklah murni riwayat. Dalam arti di dalam tafsir bil ma'thur juga terdapat unsur ijtihad akli juga. Ya, terdapat unsur ra'i juga. Tapi bagaimana launnya? Bagaimana corak syaksi ya? Syaksi itu ijtihad syaksi ya. Bagaimana corak ijtihad sang mufassir yang mempengaruhi tafsir bil ma'thur yang ia susun. Nah, ini ada beberapa bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para mufassir bil ma'thur. Qala Syekh Az-Zahabi, "Minal ma'lum anna asy-syakhs alladhi yufassiru nassar minan nusus yulawwinu hadha an-nass bi tafsirihi iyyahu." Nah, suatu yang wajar ya ketika seorang menafsirkan Al-Qur'an pasti akan ada kecenderungan dirinya, kecenderungan pribadinya di dalam tafsirnya tersebut. Li'anna al-mutafahhim li ibarah min al-ibarat huwa alladhi yuhaddidu ma'nahu, karena orang yang hendak memahami suatu teks ya, dialah yang nanti akan membatasi pemahaman atas teks tersebut berdasarkan pemahamannya, wa marmaha, dan apa yang menjadi maksud dari teks tersebut ya, wifqa mustawahul fikri ya, sesuai dengan standar pemikirannya gitu. Wa ala sa'ati ufuqihil aqli, dan juga sejauh mana kemampuan akalnya. Wa laysa fi istita'atihi an yafhama minan nassi illa ma yurma ilaihi fikruhu, dan dia tidak akan bisa menafsir Al-Quran yang lebih daripada apa yang menjadi tujuan akalnya tadi. Nah, ini secara umum begitulah badahinya seorang memahami ayat ya, atau memahami teks secara umum. Kita baca teks misalnya, tentunya teks yang kita baca akan kita tafsirkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, begitu juga dengan tafsir riwayat ini. Ada unsur ijtihad akli yang muncul dari mufassir bil ma'thur ya, sesuai dengan kemampuan mereka di dalam menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat tadi ya. Wa yamtaddu ilaihi aqluhu wa bimiqdari hadza yatahakkamu fin nassi wa yuhaddidu bayana. Nah, karena itulah mereka akan ya dengan akalnya menetapkan ya bagaimana makna dari suatu ayat dan membatasi makna dari ayat. Wa hadza aslun malhuf, dan inilah suatu kaidah yang ya istilah bahasa kita kaidah yang tidak tertulis, tapi sesuatu yang memang sudah dipahami secara luas lah gitu ya. Najid atharahu wadhiha fi kutubit tafsir ala ikhtilafiha, yang kita bisa temukan hal tersebut ya, bagaimana jejak-jejak ijtihadi tadi di dalam tafsir mereka. Fama min kitabin minha illa waqad wajadna asa syakhsiyah sahibihi, dan tidaklah kita membaca suatu tafsir kecuali akan kita temukan ya unsur ijtihad dari penulisnya. Waqad tubi'at tafsiruhu bi tabi' khas la ya'siru alaina idrakahu, yang mana tafsir itu akan memiliki karakteristik yang memiliki memiliki karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh pemahaman dari sang penyusunnya. Ya, ghairu anna hadza tabi' asy-syakhsi alladhi yutba' bihi tafsir in dhahara lana jaliyan wadihan fi kutub at-tafsir bil ra'yi fa inna la nakadu najiduhu li awwal wahdatin ala hadha nahwi min al-wuduhi wal jala' bin nisbati li kutub at-tafsir bil ma'thur. Meskipun memang kata Syekh Az-Zahabi unsur ijtihad ya yang nanti bisa ditemukan pengaruhnya itu di dalam suatu kitab tafsir itu sangat kental terlihat kalau kita bicara tafsir bil ra'yi. Ya, karena namanya tafsir bil ra'yi kan ijtihad itu kental sekali bagaimana sang mufassir memiliki pengaruh terhadap tafsir Al-Quran berdasarkan akalnya. Tetapi ya kalau kita bicara tafsir bil ma'thur, memang pada awal-awalnya kita sangat atau tidak mudah menemukan unsur ijtihadinya. Ya, karena ketika Al-Quran ditafsirkan langsung disebutkan qala Allah fi ayatin ukhra, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qala sahabi. Seakan-akan tidak ada unsur aklinya di dalam tafsir yang ia lakukan gitu. Tetapi rupanya akan bisa kita temukan ya setelah yang membaca keseluruhan dari tafsir tersebut ada unsur ijtihad di dalam tafsir bil ma'thur. Artinya di dalam tafsir bil ma'thur ataupun dalam tafsir bil ra'yi dua-duanya akan ada unsur ijtihadinya. Hanya saja yang membedakan untuk di tafsir bil ra'yi lebih kelihatan mudah diketahui, tapi kalau bil ma'thur agak sulit. Makanya ya akhwat, ya, ini kalau kalian ingin menulis judul skripsi ya, walaupun sudah ada beberapa skripsi atau tesis kalau tidak salah yang menulis tentang masalah ra'yi dalam tafsir bil ma'thur. Nah, ini kalian juga bisa kaji nih. Ya, kalian nanti mengkaji misalnya tafsir bil ma'thur ulama tertentu ya. Enggak mesti seluruhnya 30 juz. Ambillah misalnya surat Al-Baqarah atau Al-Imran atau surat-surat yang tidak sampai membuat kalian harus menulis dalam materi yang banyak. Ya, kaji misalnya unsur ra'yinya. Ya, jadi
misalnya Atharur Ra'yi ya fi tafsir bil ma'thur lil Imam As-Suyuti misalnya. Ya, kemudian dirasah tahliliyah, tafsiriyah, taksiliyah misalnya fi surati Al-Baqarah. Nah, ini kalian kaji nanti tafsir-tafsir bil ma'thur yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Tabari dalam surah Al-Baqarah. Ya, lalu kemudian dilihat bagaimana gambaran ra'yinya. Nah, ini banyak nih, ada kajian-kajian seperti itu bisa dijadikan panduan untuk menulis skripsi. Ya. Jadi agar skripsinya itu tidak selalu tafsir maudhu'i ya, tidak selalu tafsir maudhu'i, tapi ada skripsi yang bersifat taksili. Ya. Taksili itu dia bersifat teori, ya, teori dalam penafsiran. Jadi bukan langsung produknya, tapi teori penafsiran. Nah, ini bisa kalian nanti mencari referensinya ya di dalam kajian-kajian ilmu tafsir. Ya. Jadi intinya ada ya unsur ra'i dalam tafsir apapun, walaupun ada yang kelihatan mudah atau ada yang agak samar. Walakin nastati an natabayyanahu idza ma qaddarna anna al-muttasaddi li hadha tafsir an-naqli innama yajma' haula al-ayah min al-marwiyat ma yushiru annaha muttajihatun ilaihi muta'alliqatun bihi. Nah, ini saya warnai ya, yang menjadi poin utamanya adalah yang pertama, bahwa unsur ra'yi, ya unsur ijtihad di dalam tafsir bil ma'thur itu bisa kita ketahui pertama melalui apa yang dilakukan sang mufassir ketika ia mengumpulkan berbagai macam riwayat yang menjadi tafsir atas suatu ayat. Artinya kan begini, ada satu ayat ditafsirkan lewat ayat yang lain atau lewat hadis Nabi atau lewat perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, yang jadi masalah, kenapa kemudian dia membatasi hanya riwayat-riwayat tersebut saja? Padahal bisa saja ada riwayat lain yang tidak dia kutip, gitu kan. Nah, disinilah ya bisa kita nilai bahwa ketika dia memilih riwayat-riwayat tersebut, berarti pemilihannya itulah yang menjadi unsur ijtihadnya, atau yang menjadi unsur aklinya. Ya, karena tidaklah dia mengkaitkan suatu ayat dengan riwayat tertentu kecuali atas dasar ijtihadnya, gitu ya. Nah, di sini maka unsur ijtihad bisa kita temukan dalam tafsir bil ma'thur ya dalam proses jam'ul marwiyat fi tafsiril ayat ya ma yash'ur annaha muttajihatu ilaihi muta'alliqatun bihi, yang dia anggap bahwa riwayat itulah yang sesuai dengan ayat yang dia sedang tafsirkan. Nah, jadi ini unsur ijtihad pertama ya. Fayaqsudu ila ma yatabadar li dhihnihi min makna. Nah, lalu kemudian itu yang menjadi maksud ya dengan apa yang sudah muncul di dalam benaknya ketika dia memilih suatu riwayat untuk menjadi tafsir atas suatu ayat. Tsumma tadfa'uhu al-fiqh al-'amma fiha ila an yasil bainal ayat wa ma yurwa haulaha fi itminan, hingga dia merasa nyaman bahwa riwayat yang dia kaitkan dengan ayat itulah yang tepat, gitu ya. Wa bihadza itminan yata'athar nafsiyan aqliyan, dan ketenangan inilah yang menjadi dasar bahwa dia menggunakan ijtihad dan akli. Ya, karena akal itu ya kalau sudah merasa tenang ya akalnya itulah yang kemudian merasa puas dengan apa yang dilakukan. Nah, di situ unsur aklinya sangat terlihat ya. Hina ma yaqbalu marwiyan wa ya'ni bihi aw yarfudu marwiyan hina la yartahu ilaihi. Nah, sebaliknya ketika dia merasa riwayat ini nggak cocok untuk menjadi tafsir atas suatu ayat, akalnya tidak menerimanya. Nah, berarti disinilah terjadi proses dialektika akli namanya ya, proses perdebatan akal antara menerima riwayat atau tidak. Nah, disitulah tampak ijtihad dari seorang mufassir bil ma'thur yang pertama. Ini yang pertama ya. Baik, kemudian wa kadzalika raja bainal mutaqaddimin kama lahadhahu Ibnu Khaldun fi muqaddimati ma hum fi syauqin ilaihi wa ta'alluqin bihi min asbabil mukawwanat wa bada'il khaliqa wa asraril wujud wa tafsil ahdath al-kubra fi tarikhil insaniyatil ula nazaran li badawatihim wa ummiyatihim wa qillatul mutadawil bainahum minhu fakana min wara'i dzalika kathratul israiliyah. Baik. Nah, jadi unsur ijtihad yang kedua yang muncul dari mufassir bil ma'thur adalah ketika mereka punya kecenderungan juga untuk mengambil israiliyat. Walaupun Israiliyat ini di satu sisi merupakan kelemahan dari tafsir bil ma'thur, yaitu riwayat-riwayat yang datang dari kalangan Yahudi dan Nasrani dalam Taurat atau Injil mereka. Nah, itu sebenarnya di satu sisi memang merupakan sisi kelemahan tafsir bil ma'thur. Ya. Tapi di sisi yang lain, Nabi juga membolehkan selama pada batas-batasan yang tidak bertentangan dengan syariat.
Dan rupanya riwayat-riwayat Israiliyat ini juga ya memiliki detail-detail penjelasan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dalam beberapa masalah tentang kisah ya, tentang masalah peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Ashabul Kahfi, kemudian Dzulqarnain. Ya, detailnya malah ditemukan di dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, ketika sang mufassir bil ma'thur ya mengambil riwayat-riwayat Israiliyat itu untuk menjelaskan ya asbabul mukawwanat, sebab penciptaan, badul khaliqah, awal penciptaan alam, asrarul wujud ya, rahasia-rahasia rahasia-rahasia kehidupan, wa tafsir ahdatsil kubra fi tarikhil insaniyatil ula, peristiwa-peristiwa besar pada fase-fase kehidupan manusia sebelum Al-Qur'an turun. Nah, hal tersebut yang membuat sang mufassir bil ma'thur ini ya rasa ingin tahunya muncul. Disitulah dia kemudian mengambil riwayat Israiliyat sebagai bahan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Nah, makanya kita seperti sudah kita bahas ya, pada fase sahabat dan tabi'in, salah satu sumber di antara sumber-sumber tafsir adalah Al-Israiliyat. Nah, ketika mereka memilih Israiliyat inilah tampak unsur ijtihad yang kedua. Ya. Jadi unsur ijtihad yang pertama mengumpulkan riwayat yang datang dari Al-Quran, hadis Nabi dan sahabat. Dan unsur yang ketiga ketika mereka mengambil riwayat Israiliyat untuk menafsirkan Al-Quran. Dan itu juga bagian dari ijtihad fit tafsir bil ma'thur. Baik. Walaysa man syakka fi anna hadza surah aqliyah. Maka tidaklah diragukan pemilihan Israiliyat ini termasuk surah aqliyah, ya termasuk unsur ijtihad di dalam tafsir bil ma'thur. Wa tabi' syakhsi li hadzal asr al-awwal. Juga menjadi salah satu karakteristik dari tafsir pada fase riwayat ini ya, kama anna usul aqliyah wa tabi syakhsi li kulli man yaqbal hadhihi israiliyat wa yufassir ba'd ayatil Qur'an ala dawiha. Ya, ketika Al-Qur'an ditafsirkan berdasarkan riwayat ini, maka ini juga bagian dari unsur tabi syakhsi. Ya, tabi syakhsi itu maksudnya tabi akli ijtihadi. Ya, artinya unsur dari ijtihad seseorang yang sifatnya pribadi ya, bisa saja berbeda dengan ijtihad yang lain. Jadi tidak bisa dinisbatkan sebagai tafsir yang memang betul-betul datang dari Allah dan Rasulnya, tapi ini sifatnya syakhsi, kembali kepada ijtihad masing-masing. Ya, in asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Ya, selama datangnya dari ijtihad yang tidak bertentangan dengan kaidah tafsir, ya kalau itu benar dapat 2 pahala, kalau itu salah dapat 1 pahala. Jadi unsur ijtihad yang kedua adalah ya akhdhu al-israiliyat liyakuna tafsiran ya lil ayah li ayatin ma min ayatil Qur'aniyah. Baik. Kemudian ada juga unsur ijtihad yang ketiga. Ya, unsur ijtihad yang ketiga adalah tsumma innana ba'da hadza nalhadhu launan syakhsiyan akhar fi tafsir an-naqli. Kita juga akan bisa menemukan ya unsur syakhsiyan akhar, ya unsur ijtihad lainnya di dalam tafsir naqli atau tafsir bil ma'thur. Dzalika anna syakhs alladhi ya'rifu qimatar rijal wa yastati an yankuda as-sanad wa ya'rifu asbab ad-dha'f fi riwayat nara tafsirahu yutba' bi hadha tabi' asy-syakhsil khas. Nah, ini kita bisa lihat ketika sang mufassir ini rupanya termasuk ahli ya di dalam menilai suatu riwayat, ahli di dalam menilai keamanahan, ketiqohan dari rawi yang menyampaikan riwayat, rijal. Ya, rijal di sini maksudnya rawi-rawi yang menyampaikan riwayat terkait ayat tersebut ya kepada sang mufassir. Ya, apakah dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Nah, ketika sang mufassir bin Ma'thur ini punya keahlian dalam ilmu rijal, yang dalam ilmu hadis itu merupakan bagian dari ilmu untuk menilai suatu sanad, al-jar wa ta'dil dan seterusnya. Nah, maka dan mereka mengetahui ya asbabul dha'afnya ataupun asbabul quwwahnya ya, apa yang menjadi sebab kekuatan riwayat, kelemahannya dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk ijtihad di dalam tafsir naqli atau bil ma'thur. Itu kemampuan di dalam melakukan naqdus sanad. Kemampuan di dalam melakukan kritik atas sanad yang mereka terima dari riwayat-riwayat bil ma'thur tadi. Ya. Nah, jadi ini unsur yang ketiga atau unsur ijtihad yang ketiga dalam tafsir bil ma'thur. Fayataharra shihhah fi ma yarwi. Maka mereka kemudian dia bisa membedakan ya, memilih-milih mana yang riwayatnya hanya sahih saja. Fala yadkhul fi kitabihi marwiyan i'tarahu dha'af aw tatarrafa ilaihi al-khala. Dan karenanya dia akan berusaha dia tidak memasukkan dalam tafsirnya riwayat-riwayat yang lemah. Amma syakhsul ladzi la diraya lahu bi asbabil dha'fi fi riwayah. Adapun kalau seorang mufassir yang tidak punya kemampuan untuk meneliti, menilai ya kekuatan dan kelemahan suatu riwayat, walaysa indahul qudra ala naqdir rijali wa naqdil marwi anhum,
dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengkritik ya kualitas yang meriwayatkan atau kualitas matan. Ya rijal itu sanadnya, al-marwi itu matannya, ya isi dari riwayat yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, maka mereka ini statusnya seperti fahatibul lailin. Ya sama seperti fahatibul lailin, seperti orang yang memungut kayu yang ada di tengah malam. Bisa saja yang dipungut adalah kayu yang bermanfaat, bisa saja yang dipungut adalah ular yang akan mematuknya gitu ya. Artinya ini sifatnya sifatnya sangat berbahaya gitu ya, karena tidak ada kemampuan untuk menilai sanadnya. Ya jema' kullama yunqal lahu fi dzalika biduni an yufarriq baina sahih wa ghairi, yang mana dia hanya bisa mengutip ya riwayat tersebut tanpa bisa membedakan mana yang sahih mana yang tidak sahih. Ini juga kelemahan di dalam tafsir bil ma'thur adalah kemampuan sang mufassir dalam memilah riwayat-riwayat yang sahih ataupun tidak sahih di dalam riwayat tersebut. Makanya ya akhwat, kita kalau bicara ilmu hadis ya, kalau kita bicara ilmu hadis, sebenarnya hadis itu penilaian sahih dan tidak sahihnya bukan hanya terkait dengan hadis Rasul. Ya. Karena hadis itu kan ada 4 seperti yang kita pernah sebutkan. Ada hadis qudsi yang disandarkan kepada Allah, ada hadis marfu kepada Rasul, ada hadis maktub kepada tabi'in, dan ada hadis mauquf kepada sahabat, dan ada hadis maktub kepada tabi'in. Dan setiap hadis yang diriwayatkan ya dari 4 sumber ini tadi, maka semuanya itu ada penilaian sanadnya. Jadi bukan hanya kemudian sampai kepada Rasul itu dipastikan ada datang dari Rasul, tidak. Bahkan ketika kita bicara tentang benarkah itu perkataan Ibnu Abbas misalnya, atau benarkah itu perkataan Mujahid misalnya dari kalangan tabi'in, itu pun diteliti sanadnya gitu ya. Maka tidak mudah ya yang namanya meneliti suatu sanad kepada generasi salaf kita. Bahkan bukan hanya pada sampai tabi'in saja, tapi juga sampai kepada ulama-ulama yang ada. Benarkah itu perkataan Imam Syafi'i? Benarkah itu perkataan Imam Malik? Ya, benarkah itu bahkan perkataan ulama-ulama setelah masa mereka? Itu semua ada sanadnya. Ya. Jadi ilmu sanad ini merupakan ilmu yang sangat penting di dalam peradaban keilmuan Islam. Yang bahkan banyak ulama mengatakan tidak ada umat manapun yang memperhatikan sanad daripada umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Abdullah bin Umar mengatakan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, setiap orang akan berbicara ya apa yang dia inginkan gitu. Dia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Baik. Jadi ini unsur ijtihad yang ketiga. Kesimpulannya ya akhwat ya, kalau ditanya misalnya mal launu syakhsi li tafsiril ma'thur, ada 3. Pertama adalah jam'ur riwayat, ya jam'ur riwayat allati mala ilaiha nafas ya. Kemudian yang kedua adalah al-istinad ila ar-riwayat al-israiliyat fi tafsir al-Qur'an, dan yang ketiga adalah fi naqdis sanadi min qibali al-mufassir ya. Ketika melakukan kritik sanad dari seorang mufassir terhadap riwayat bil ma'thur. Baik, hadza al-launu syakhsi li tafsir al-ma'thur.